Sebab yang berikutnya adalah doa dari orang lain. Doa bisa dari malaikat, bisa dari orang lain. Malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Dalam ayat Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at." Doa yang panjang. Kata Allah dalam surat Ghafir, dan para malaikat yang memikul arsy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah, mereka bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah dan mereka berdoa. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu, yang mengikuti jalanmu. Ya Rabb kami, jauhkanlah mereka dari siksa api neraka. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga bersama orang tua mereka yang soleh, istri mereka yang soleh, anak-anak mereka yang soleh." Bayangkan malaikat doakan orang-orang yang bertobat. Contohnya lagi, kata Nabi SAW, jika seorang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, yaitu orang lain tidak tahu dia doakan saudaranya, maka malaikat berkata kepadanya, "Walaka bimithl." Semoga kau mendapatkan seperti apa yang kau mintakan buat saudaramu. Sehingga kata para ulama, di antara cara agar doa kita dikabulkan, kalau kita kelilit utang, kita doain saudara kita misalnya, "Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangnya." Malaikat mengatakan, semoga kau juga dilunasi. Ya. Orang yang bersedekah, maka malaikat mendoakan mereka di pagi hari, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah orang bersedekah ganti baginya. Demikian juga doa orang yang masih hidup. Seandainya seorang meninggal dunia, disolatkan oleh 40 orang yang ahli tauhid, maka diampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi SAW? "Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum fih." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim atau muslimah meninggal dunia, lantas menyolatkannya 40 orang tidak berbuat syirik sama sekali, kecuali Allah akan memberi syafaat bagi mereka untuk mayat tersebut. Oleh karenanya kalau orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, kita kontak kawan-kawan kita yang kita tahu mereka jauh dari kesyirikan. Mereka orang-orang yang tulus, tidak ujub, tidak sombong, tidak riya. Mereka jauh dari namanya jimat-jimat, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama ramalan, ya. Mereka yang bertauhid, maka suruh mereka salat. Kalau mereka salat 40 orang saja, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa mayat tersebut. Kemudian juga yang paling penting adalah kalau kita sudah meninggal, ada orang-orang yang setia mendoakan kita. Ini yang saya ingatkan Bapak dan Ibu-ibu. Ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu, orang yang paling setia mendoakan kita cuma 3 orang yang paling setia. Siapa mereka? Orang tua kita. Yang kedua pasangan ketiga. Yang ketiga anak kita. Inilah 3 orang yang setia mendoakan kita. Tanyakan kepada diri kita, siapa orang yang paling sering kita doain? Orang tua kita, istri kita atau suami kita, sama anak kita. Itu yang sering kita doain. Maka 3 orang yang paling sering doakan kita adalah orang tua kita, istri kita atau suami kita atau anak kita. Kakak adik doain kita mungkin, tapi belum tentu setia. Kita saja tidak setia doain kakak dan adik. Teman-teman doain kita, oh jarang. Kita saja jarang doakan teman-teman, ya tidak? Ibu-ibu sering doain temannya? Jarang. Ibu-ibu sering doain ustadznya? Jarang. Ibu-ibu sering gibahin ustadznya? Nggak didoain malah digibahin, ya. Jadi siapa yang setia doain kita? Orang tua, istri, sama anak. Berbuat baiklah kepada mereka, agar mereka kalau kita sudah meninggal, mereka senantiasa doain kita. Tetapi biasanya orang tua meninggal terlebih dahulu sebelum kita, dan itu yang terjadi. Tinggallah 2 orang yang setia, istri sama anak, suami sama anak. Terus kalau kita meninggal, istri kita doain kita. Apakah dia setia? Wallahu alam. Kalau dia kawin lagi, wah lain lagi urusannya. Dia menangis sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kemudian dia nikah lagi. Kalau dia nikah lagi, mungkin dia masih ingat kita, doain kita. Tapi kalau suaminya ternyata lebih soleh, kita sering dilupakan. Suaminya lebih soleh, lebih kaya, lebih baik, wah
Suami saya dulu kurang ajar rupanya ya. Ibu juga. Ibu kalau suami baik sama ibu, ibu baik sama suami, ibu meninggal, apa suami doain? Suami doain. Tapi kalau ibu-ibu ternyata kurang ajar sama suami, mana suami mau doain? Ibu meninggal, suami langsung kawin. Besoknya langsung kawin. Jangankan ibu sudah meninggal, masih hidup kadang suami sudah kawin juga. Ya maka baiklah sama suami agar sering didoain. Dan yang paling setia adalah anak. Maka ibu kalau punya anak, itu aset terbaik. Makanya Nabi sebutkan di antara 3 amalan yang masih tersisa kalau seorang meninggal dunia, waladun solihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Itu anak pegang erat-erat. Ajar dengan kebaikan, sabar mendidik mereka. Duduk sama mereka, ngobrol, kasih nasihat-nasihat. Terkadang kita sikapi sebagai anak, terkadang kita sikapi sebagai kawan, ngomong dengan mereka. Percuma anak kita berhasil dunianya, pejabat, doktor, tapi dia tidak beragama. Kalau dia tidak beragama, malah sholat. Kapan mau doakan kita untuk doain dia saja dia nggak pernah doain, apalagi doain kita. Taruhlah anak kita dari sisi duniawinya ternyata lambat, mungkin dia terbelakang otaknya, mungkin dia bodoh secara dunia. Tapi ternyata dia rajin sholat. Itulah yang akan doain kita kalau sudah meninggal dalam kuburan. Siapa yang doain? Ini anak-anak seperti ini. Oleh karenanya jangan kita hanya tujuannya anak saya jadi orang berhasil dunianya. Lihat juga agamanya, nasihati dia. Ajarin baca Quran. Ajarin zikir pagi petang. Ajarin nak doain abi. Ini lafalnya. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nak ucapkan doain dalam solatmu. Dalam sujudmu, duduk di antara 2 sujud, doain abi dan umi. Ajarin. Karena kalau kita sudah meninggal, anak kita mungkin masih hidup 40 lagi. Kita dalam alam barzah, siapa yang nemani? Kalau bukan doa dari anak-anak. Teman-teman doain, jarang. Jangan terlalu berharap sama kawan-kawan. Ya. Belum tentu mereka setia mendoakan kita. Ini sangat penting. Di antara yang bisa menggugurkan dosa-dosa adalah doa orang-orang yang sayang kepada